Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya di sini akan menjelaskan materi A, yaitu globalisasi. Yang pertama, konsep globalisasi. Konsep globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia. Dalam sudut pandang sosiologi, globalisasi merupakan bagian gejala perubahan sosial. Globalisasi berkaitan dengan konsep transnasionalisme, yaitu proses yang menghubungkan individu dan kelompok sosial melintasi batasan geopolitik. Globalisasi dapat disimpulkan sebagai proses perubahan mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Adapun ciri-ciri globalisasi antara lain, yang pertama, meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. 2. Terdapat persepsi diri yang bersifat transnasional. Ketiga, komunitas, tenaga kerja, dan modal semakin tidak terikat dalam satu wilayah. 4. Meningkatnya kepedulian terhadap permasalahan global. 5. Industrialisasi berkembang pesat. Dan yang terakhir, meningkatnya kekuasaan institusi dan kesepakatan transnasional. Dengan adanya perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi dan internet menandai berkembangnya tren digital dalam masyarakat. Realitasnya menciptakan masyarakat yang siber. Masyarakat siber tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi terbentuk melalui internet. Kemunculan masyarakat siber semakin menunjukkan fenomena globalisasi ketika terbentuknya global village. Artinya, masyarakat dunia tergabung dalam satu wadah yang tidak lagi mengenal batasan wilayah. Selain informasi dan budaya, gejala globalisasi dapat terjadi di bidang lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan. Yang kedua, perkembangan globalisasi. Menurut Luc Martel dalam bukunya The Sociology of Globalization, globalisasi sudah dimulai sejak periode pramodern, yaitu awal mula peradaban yang disebut sebagai globalisasi awal. Ditemukannya jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional sejak abad 3 sebelum Masehi. Dalam buku Before European Hegemony, Abu Lughod menyimpulkan pada abad 13 sistem perdagangan internasional telah berkembang lebih kompleks. Globalisasi semakin berkembang pada masa modern awal, tepatnya abad 16. Masa pra-industri hingga terjadi revolusi industri mendorong kegiatan perdagangan bangsa-bangsa Eropa. Pada abad 20, globalisasi tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi. Pada abad 20 ini, pengaruh budaya turut diperhitungkan. Globalisasi dalam bidang budaya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap globalisasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang A, pro-globalisasi. Artinya, kelompok yang mendukung globalisasi. Kelompok ini meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia, yang berpijak pada pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif, menyatakan suatu negara dapat bergantung pada negara lain dan saling menguntungkan melalui pertukaran sesuai keunggulan barang ekspor yang dimilikinya. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian perikanan dan kerajinan daerah. Yang B, anti-globalisasi. Artinya kelompok yang menentang globalisasi. Kelompok ini menentang perjanjian perdagangan global seperti menentang keberadaan organisasi perdagangan dunia, yaitu WTO atau World Trade Organization. Kelompok ini meyakini globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Fenomena yang menunjukkan manusia cenderung dinilai dan dihargai sebatas pekerjaan tanpa memandang hakikat manusia. Sebagai manusia yang menimbulkan reaksi masyarakat pro dan anti terhadap globalisasi, contohnya seperti fenomena buruh pabrik. Dan yang keempat, dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat dapat dijelaskan dalam beberapa aspek-aspek kehidupan masyarakat, yaitu yang A, bidang sosial budaya. Perkembangan arus informasi dan komunikasi pada era globalisasi mengakibatkan terjadinya pertukaran budaya baik lokal, nasional, maupun internasional. Contohnya,
Tari saman yang berasal dari Kabupaten Gayo, luas Aceh menjadi dikenal dunia akibat globalisasi. Masuknya budaya asing bersifat negatif dapat menimbulkan guncangan budaya yang disebut kultur shock, dan ketimpangan budaya disebut cultural lag. Pertukaran budaya akibat globalisasi tidak hanya berdampak positif, tetapi negatif pun dapat mudah masuk dan diadaptasi oleh masyarakat. Dampak positif globalisasi sosial budaya yang pertama, budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. 2. Masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing. Ketiga, kebudayaan masyarakat semakin maju. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, cultural shock atau gegar budaya. Yang kedua, cultural lag atau ketimpangan budaya, yaitu perbedaan taraf, kemajuan di antara berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat sehingga menyebabkan ketertinggalan beberapa unsur kebudayaan masyarakat satu dengan lainnya. Ketiga, etnosentrisme, yaitu sikap memandang budaya sendiri lebih baik atau superior dibanding budaya lain. Dan yang B, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, kegiatan perdagangan lintas negara sering disebut perdagangan bebas. Kegiatan perdagangan bebas mendorong masuknya investasi asing. Globalisasi turut mendorong perusahaan asing mencari daerah baru untuk memindahkan lokasi produksi untuk mencari keuntungan lebih besar. Secara umum, dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Dampak positifnya, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. 2. Terjadi transfer teknologi produksi dari negara maju. 3. Memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. 4. Menambah sumber devisa. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar atau dominasi produk asing semakin kuat. 2. Terjadi pembagian kerja dunia. Negara-negara maju menjadi investor sementara negara berkembang menjadi penyedia tenaga kerja. Yang ketiga, banyak pilihan barang sehingga masyarakat bersifat konsumtif. Keempat, negara berkembang cenderung bergantung pada investasi asing dan bank dunia. Yang C, bidang politik. Globalisasi di bidang politik ini ditandai dengan meningkatnya kerjasama antar negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pendidikan. Akibat globalisasi di bidang politik, masyarakat menuntut pemerintah yang bebas, terbuka, dan demokratis. Campur tangan pemerintah asing dapat memengaruhi kondisi politik suatu negara. Contohnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini mengikuti pola demokrasi negara-negara maju. Contoh lainnya, masuknya ideologi-ideologi yang masuk ke suatu negara. Secara spesifik, dampak positif dan negatif sebagai berikut. Dampak positifnya, 1. Mendorong pemerintah mewujudkan good governance atau pemerintah yang baik. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 3. Meningkatkan dukungan atau partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan dampak negatifnya, negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak sesuai kehidupan atau ideologi negara berkembang. Dan yang terakhir, konflik antar negara terkait kepentingan politik. Sekian yang bisa saya jelaskan.